kayaknya kulit wajah saya sudah mulai banyak muncul garis-garis halus, kerutan, dan juga flek hitam. Kayak saya udah harus mulai pakai skincare nih. Nah, tadi saya udah Google ya pemirsa, dan berdasarkan hasil pencarian saya di internet, ternyata ada nih skincare yang lagi viral banget saat ini, namanya retinol. Dan retinol ini memiliki berbagai manfaat, di antaranya bisa menyamarkan garis halus, flek hitam, dan juga mencerahkan warna kulit dan juga meratakan warna kulit hingga lain sebagainya. Tapi kira-kira aman nggak ya? Dan gimana sih cara pakainya? Kayaknya saya akan langsung aja tanya ke teman-teman yang pakai retinol. Yuk ikuti saya. Ih, tahu banget dong. Aku sih udah make udah lama ya. Terutama setiap malam itu aku pakainya gitu. Oh, kebetulan pakai saya. Seminggu kira-kira 4 kalian. Aku kebetulan pakai dan dipakainya tuh kan setiap malam gitu. Pakai. Kalau aku selang-seling sih, jadi kayak 2 sampai 3 kali seminggu. Oh, aku pakai tiap malam. And you're helpless in the hands of fate, like you lost your way and can't get Yang terasa itu kulit tuh jadi terasa lebih plumpy, terus kalau pakai make up tuh jadi nempel, nggak cracky, terus terutama juga sih manfaatnya tuh juga buat ini ya, mencegah penuaan dini ya. Efeknya sejauh ini kulit kayak ngerasa lebih kenceng gitu. Terus noda bekas jerawat tuh cepet hilang. Kulit aku tuh jadi lebih halus gitu, terus ngilangin jerawat dan ngilangin kerutan-kerutan yang suka ada di mata gitu loh. Jadi sejauh itu sih manfaatnya kayak gitu juga. Terus karena dia bikin halus muka, jadinya juga kalau pakai makeup tuh jadi nempel dan gak nge-crack gitu hasilnya. Aku ngerasa lebih plumpy, lebih halus teksturnya, terus lebih youthful aja sih kelihatannya. Yang selama ini aku rasain sih kulit aku jadi kenyal, terus bekas-bekas jerawat jadi hilang, terus menghilangkan kerutan juga, dan juga kalau misalnya aku pakai makeup itu jadi lebih nempel sih. Jadi bener ya, retinol itu bagus buat kecantikan kulit. Tapi ternyata cara pemakaiannya masih beragam. Ada yang setiap malam, ada pula yang pakainya seminggu 3-4 kali. Jadi sebetulnya, gimana sih cara mengaplikasikan retinol ke wajah dengan benar agar tercapai hasil yang maksimal? Yuk kita tanya langsung sama dokter spesialis kulit. Kita ketahui retinol ini merupakan suatu bentuk vitamin A yang ditemukan dalam makanan dan sering juga dalam produk perawatan kulit, khususnya biasanya berhubungan dengan produk-produk anti-aging. Sementara fungsi retinol itu sendiri dapat membantu kerusakan kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan, khususnya pada wajah, seperti kerutan-kerutan halus dan garis-garis pada wajah. Nah, di mana jerawat dan hiperpigmentasi ini kita ketahui ya, ini angkanya paling tinggi untuk di spesialis kulit ataupun dokter-dokter umum yang memang mereka berperan sebagai estetik. Dr. Kestri juga menjelaskan, penggunaan retinol harus sangat hati-hati karena dapat menyebabkan iritasi. Lantas, bagaimana dosis menggunakan retinol yang benar? Adapun dosis atau konsentrasi retinol dalam perawatan kulit ini beragam ya. Kita mulai dari dosis yang paling kecil, yaitu 0,01% sampai dengan 3%. Nah, namun retinol ini ada yang dijual secara bebas, ada juga yang bisa didapat melalui resep dokter. Retinol yang dapat secara bebas seperti apa? Misalnya ada palen, retinal aldehid, dan retinil palmatid. Ya, jadi inilah yang dapat dijual bebas. Sedangkan seperti yang untuk lebih ke akne, biasanya tuh seperti isotretinoin, tajaroten, atau tetinoin, ini biasanya menggunakan resep dokter karena ini dosisnya sangat tinggi dan efek sampingnya juga harus diperhatikan. Jadi setiap pemberian dosis tinggi harus dilakukan observasi. Nah, Dr. Kestri juga mewanti-wanti terkait intensitas pemakaian retinol nih pemirsa. Dr. Kestri menjelaskan bahwa ternyata cara penggunaan retinol tergantung pada kondisi kulit masing-masing.
Pada kondisi kulit tertentu, retinol dapat digunakan setiap hari. Kalau untuk yang dijual bebas itu mungkin kan sudah tercampur dengan bahan kosmetik lain ya. Jadi tetap kadarnya itu 0,01 untuk yang paling rendah. Namun kalau dijual bebas itu biasa di belakangnya kan ada tuh komposisi kandungannya. Kalau kita yang dari dokter spesialis kulit dan kelamin, biasanya kita menyarankan yang memang kita berikan. Kenapa? Kita mengingat lagi efek sampingnya seperti apa. Kalau memang yang dijual bebas, cocok, itu biasanya kalau dosis rendah mungkin boleh dipakai setiap hari sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Namun untuk dosis berat itu butuh perhatian dan pertimbangan yang khusus ya untuk lakukan observasi. Karena efek samping dari retinol ini kalau misalnya dia terpapar dengan dosis yang tinggi bisa seperti merah, terbakar atau terkelupas. Nanti akhirnya jadi depresi skin. Kalau sudah depresi skin ini cenderung menjadi flek atau melasma. Walaupun tujuan utama retinol ini mengobati melasma, nanti takutnya yang kita khawatirkan adalah rebound fenomena terjadi kembali. Nah, yang kedua adalah apabila pemberian isotretinoin ataupun retinol ini oral, itu yang kita khawatirkan adalah menarik sifat dari retinoin ini atau retinol oral ini adalah menarik air sehingga mukosa-mukosa akan menjadi kering, yaitu mata, hidung, mulut, dan genital. Nah, terutama rahim bagi anak-anak gadis itu kalau kita berikan itu kita lakukan edukasi dulu karena kalau tidak nanti kulitnya kering, rahimnya kering dan berefek pada genital maupun untuk kedepannya itu berhubungan dengan aktivitas seks ya mungkin ya. Lalu, kapan waktu terbaik menggunakan retinol? Apakah malam hari agar kita beristirahat atau pagi hari saat kita hendak melakukan aktivitas ya? Nah, kalau kita biasanya kalau untuk kasus ringan, sedang ya kita berikan pagi hari, tapi setelah penggunaan kita anjurkan untuk memakai tabir surya atau memakai sunblock. Tujuannya apa? Agar retinol tersebut tidak langsung terpapar ke wajah karena kita tahu retinol itu sifatnya panas. Maka setelah memakai retinol tersebut kita harus dibarengi dengan tabir surya. Kalau misalnya kasusnya sedang, tetap pagi kalau ada aktivitas tetap dipakai ditimpa dengan sunblock. Tapi kalau misalnya sedang berat, biasa saya pakaikan pagi dan malam. Kalau malam tanpa sunblock, kalau mau pakai sunblock juga bisa. Kenapa? Tapi tipis-tipis karena UV ataupun lampu juga termasuk salah satu UV. Nah pemirsa, itu dia cara menggunakan retinol dengan baik dan benar sesuai anjuran dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Diingat ya bahwa tahapan menggunakan retinol yang pertama Anda cuci dulu wajah Anda dengan facial wash, kemudian Anda aplikasikan hydrating toner, setelahnya barulah Anda menggunakan retinol. Dan apabila Anda menggunakan dengan malam hari, maka Anda tutup dengan moisturizer. Namun apabila Anda disarankan oleh dokter untuk menggunakan di pagi hari, maka Anda tutup dengan tabir surya ataupun sunscreen. Karena retinol sangat sensitif terhadap matahari. Selain itu pemirsa, pastikan Anda sudah berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu dan ingat bahwa apabila Anda baru pemula menggunakan retinol, maka baiknya dari dosis terendah yakni 0,01%. Dan ingat juga bahwa retinol tidak dianjurkan untuk digunakan oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui. Demikian liputan Beauty CNBC Indonesia kali ini. Saya Shani Altas dan juru kamera Terry Diba dan Dika, CNBC Indonesia Beyond Business.